Jadi setiap era berganti, setiap masa berpindah, Allah selalu memberikan pedoman yang selalu aktual, faktual, dan dibutuhkan di masanya sesuai dengan kebutuhan makhluknya pada saat itu. Karena eranya berganti, kebutuhan bisa berubah, nuansa tidak sama, maka diberikan pedoman yang sesuai dengan masanya. Yang paling dahsyat, Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir. Perhatikan kalimatnya, Nabi Musa li Bani Israel, ya, Nabi Isa li Bani Israel, Nabi Ibrahim kalangan tertentu saja, ya, komunitas tertentu. Kemudian Nabi Lot juga demikian. Sebelumnya Nabi Nuh, ya, membawa risalah. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, komunitas yang terbatas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ditugaskan sebagai rasul pamungkas, penutup. Kalau penutup berarti risalahnya harus sampai berakhir kehidupan dunia. Namanya penutup. Karena tidak ada rasul setelah, tidak ada nabi lagi. Karena itu risalahnya harus bertahan abadi sampai kehidupan berakhir. Maka diturunkanlah oleh Allah yang paling spesial. Karena spesialnya ini menyifati segala hal yang tadi disebutkan. Harus sampai bertahan sampai kehidupan berakhir. Harus beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Harus punya mukjizat yang lebih dahsyat. Karena itu yang terakhir ini, karena sifatnya harus bertahan sampai akhir zaman, dia harus lebih daripada yang sebelumnya. Harus bertahan. Tidak boleh ada celahnya. Ya, tidak boleh ada perubahan-perubahan. Lafadznya, katanya, dan sebagainya. Semua harus unggul. Maka dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang paling dahsyat, yang paling baik, semua yang terkait dengannya selalu baik. Silakan cek. Yang dipilih turun membawa risalah ini, membawa wahyu ini, ya, teman-teman sekalian, dari kalangan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika dipilih langsung naik statusnya menjadi Sayyidul Malaika, Ruhul Amin. Nabi Musa punya teman, setiap rasul di bumi punya teman rasul dari langit. Nabi Musa punya teman Malakul Maut. Baik, Nabi Muhammad SAW punya teman malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan risalah yang akan dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, maka langsung naik status jadi Sayyidul Malaika. Diturunkannya, teman-teman sekalian, di hari Jumat. Ya, hari Jumat, harinya naik status langsung menjadi apa? Sayyidul Ayyam. Yang dipilih menerima ini Nabi Muhammad SAW langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bulannya, ya, bukan main-main. Bulannya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Jumat naik status, Jibril naik status, Muhammad SAW naik status. Bulannya Ramadan langsung naik jadi Sayyidus Syuhur. Bulan yang sangat dimuliakan. Saking mulianya, hanya turun satu malam yang penuh dengan keberkahan hanya di bulan itu saja. Untuk apa? Untuk mengagungkan risalah terakhir yang dibawa. Karena itu nanti surah ke-97, surah yang menyebut keutamaan malam Al-Qadar itu akan disandingkan dengan turunnya wahyu yang sangat istimewa untuk menunjukkan keagungan risalah dan wahyu terakhir yang akan diturunkan pada Muhammad SAW. Tiada lain, tiada bukan, itulah Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sungguh dengan segala keagunganku aku akan berikan informasi yang sangat dahsyat. Inna, aku tegaskan, aku kuatkan, ya, anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar. Baik, teman-teman sekalian, fokus di sini. Apa kaitan Al-Qur'an dengan hudan itu? Kita kuatkan kembali dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Quran surah kedua ayat 185. Karena yang paling dahsyat, ya, karena ini yang paling istimewa, dan untuk seluruh manusia tanpa batasan, maka redaksinya mesti beda. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, di bulan Ramadan yang kalian menunaikan puasa itu, saat itulah diturunkan Al-Quran. Turun di bulan yang sangat mulia yaitu Ramadan. Quran surah kedua ayat 185. Allah perkenalkan nama kitab, wahyu, pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi yang paling istimewa untuk semua manusia sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Teruskan ayatnya. Hudal linnas. Tetap tidak akan terpisahkan dari diksi ini, hudan. Dan dahsyatnya, bukan libani kita, li umat kita, linnas. Ini poinnya. Ini bedanya. Kata Allah diturunkan di waktu yang sangat istimewa itu, ya, Al-Quran tujuan utamanya untuk menjadi pedoman hidup.
Pedoman hidup artinya pedoman yang dibawa dalam kehidupan. Ya, Anda mau zoom saja sekarang, tak tahu pedomannya, Anda nggak bisa zoom. Itu yang simple. Sekarang Anda mau hidup yang lebih kompleks kita jalani, nggak bawa pedoman, ya nggak, mustahil kita jalani dengan tenang. Mustahil kita akan jalani dengan benar. Ya, jadi ini pedoman kehidupan kita. Artinya semua yang dialami dalam kehidupan itu ada di sini sih ya. Al-Quran. Dan dahsyatnya linnas, untuk semua manusia tanpa batas. Perhatikan diksi Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan bashar, ya, yang menunjuk pada nafsu, kecenderungan bagaimana mengelola nafsu dan bagaimana keadaan tampilan fisik yang baik. Tidak menyebut tentang al-ins, tunggal. Tidak menyebut insan, ya. Tidak menyebut juga Bani Adam, tapi menyebutkan dengan kalimat yang luas sifatnya dengan diksi universal. Linnas, untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi. Ya, di era Nabi Muhammad SAW sampai dengan kehidupan berakhir. Jadi ternyata semua misi hidup kita, aktivitas kita, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, setiap kita beraktivitas, dari semua tantangan yang kita hadapi, baik itu sedang sendiri ataupun sedang berpasangan, berumah tangga, berkehidupan sosial, itu ada di sini semuanya.